Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Inggris selaku dosen analisis laporan keuangan. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Project 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan kami. Yang pertama yaitu ada PT Indofood Sukses Makmur yang merupakan salah satu perusahaan terbesar makanan dan minuman di Indonesia yang berkantor pusat di Jakarta. Dan selanjutnya untuk perusahaan pembandingnya ada PT Mayora Indah yang merupakan perusahaan barang konsumsi terkemuka di Indonesia yang memproduksi makanan siap saji dan minuman. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan ROA dan ROE PT Indofood dan PT Mayora. Return on investment atau return on asset merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. Dengan mengetahui rasio ini, dapat diketahui apakah perusahaan sudah memanfaatkan aktivanya dengan baik untuk kegiatan operasional perusahaan. ROI itu sendiri adalah salah satu bentuk dari rasio profitabilitas yang dimaksudkan untuk dapat mengukur kemampuan perusahaan dengan keseluruhan dana yang diinvestasikan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. ROA dari PT Indofood sendiri dengan perhitungan net income dibagi oleh total aset ada 8%, sementara untuk PT Mayora yaitu sekitar 9,1%, untuk ROE sendiri dari PT Indofood sekitar 21%, dan PT Mayora yaitu 23,40%. Untuk analisis sendiri, ROA yaitu mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari total aset yang dimiliki. Ini mencerminkan efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki. Mayora memiliki ROA yang lebih tinggi dibandingkan PT Indofood, yang berarti Mayora lebih efisien dalam mengelola asetnya untuk menghasilkan keuntungan. Meskipun asetnya lebih kecil dari Indofood, tingkat laba yang dihasilkan lebih profesional terhadap aset yang dimiliki. Untuk ROE sendiri, mengukur tingkat kepengembalian modal yang ditanamkan oleh pemegang saham atau ekuitas. Semakin tinggi ROE, semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh pemegang saham dari investasinya. Untuk ROE sendiri, Mayora lebih tinggi dibandingkan Indofood, menunjukkan bahwa Mayora mampu memberikan pengembalian yang lebih besar kepada pemegang sahamnya. Ini mengindikasikan pengelolaan ekuitas yang lebih efektif dan profitabilitas yang lebih baik. Selanjutnya akan membahas terkait dengan proyeksi pendapatan 5 tahun ke depan. Yang pertama akan membahas terkait dengan proyeksi pertumbuhan pendapatan PT Indofood, yaitu 7% pertumbuhan pendapatan tahunan. Dengan key topics, itu adalah fokus analisis prospektif, yaitu teknik memproyeksikan kinerja keuangan di masa depan berdasarkan asumsi pertumbuhan dan data historis. Tujuannya adalah membantu manajemen, investor, dan kreditor membuat keputusan strategis terkait ekspansi, investasi, ataupun pendanaan. Dapat dilihat pada tabel untuk perhitungan pertumbuhannya. Untuk analisisnya, total kenaikan pendapatan dari tahun ke-0 sampai tahun ke-5 itu adalah 44,28 triliun dengan persentase pertumbuhan kumulatif 5 tahunnya sebesar 40,25%. Saya akan menjelaskan terkait proyeksi pertumbuhan pendapatan PT Mayora selama 5 tahun ke depan dengan asumsi pertumbuhan pendapatan per tahun sebesar 8%, dapat dilihat pada tabel dan grafik. Pendapatan PT Mayora naik sebesar 38,89 triliun terhitung dari pendapatan tahun kasus hingga 5 tahun ke depan, dengan persentase pertumbuhan kumulatif sebesar 46,93%, lebih tinggi dibandingkan PT Indofood yang tumbuh hanya 40,25% dengan asumsi pertumbuhan pendapatan per tahun sebesar 7%. Selanjutnya, implikasi strategis untuk kedua perusahaan terkait dengan pertumbuhan pendapatan. Yang pertama, bagi manajemen, proyeksi pendapatan mendukung ekspansi produksi, distribusi, dan juga inovasi. Yang kedua, investor, yaitu pertumbuhan pendapatan mencerminkan potensi laba dan kenaikan valuasi saham. Kemudian yang ketiga yaitu kreditur. Arus kas operasional yang kuat meningkatkan kepercayaan kreditur, dan yang terakhir yaitu bagi regulator dan pemerintah. Pertumbuhan berkontribusi pada ekonomi nasional. Dengan peningkatan skala usaha, perusahaan berpotensi meningkatkan penerimaan negara melalui pajak, menciptakan lapangan kerja baru, serta memperluas pasar ekspor produk lokal. Kemudian, perbandingan pertumbuhan antara PT Indofood dan PT Mayora. PT Mayora tumbuh lebih cepat secara persentase, meskipun PT Indofood lebih unggul secara nominal. Perbandingan yang pertama terkait dengan pertumbuhan, PT Indofood, pendapatan yang besar memberikan PT Indofood stabilitas dan juga skala ekonomi yang kuat. Pertumbuhan PT Indofood cenderung stabil dan konservatif, mencerminkan pendekatan yang berhati-hati namun terukur.
berfokus pada mempertahankan pasar yang sudah mapan dengan ekspansi bertahap. Sedangkan untuk PT Mayora tumbuh dengan lebih agresif, menggambarkan strategi ekspansi yang aktif terutama ke pasar luar negeri. Kemudian perbandingan yang kedua adalah model bisnis. Model bisnis PT Indofood berfokus pada pasar domestik dengan lini produk yang beragam. Model ini memberikan ketahanan terhadap gejolak ekonomi global karena ketergantungan pada pasar lokal yang besar. Sedangkan PT Mayora lebih menonjol pada ekspor dan juga spesialisasi produk. Strategi ini menjadikan PT Mayora lebih dikenal secara global meskipun risiko ekspor yang lebih tinggi. Dan yang ketiga adalah risiko eksternal. Untuk PT Indofood, karena berfokus pada pasar domestik, PT Indofood lebih terlindung dari fluktuasi nilai tukar, tarif ekspor, dan krisis internasional. Risiko utamanya lebih banyak berasal dari regulasi lokal. Sedangkan untuk PT Mayora, ketergantungan pada ekspor menjadikan PT Mayora lebih rentan terhadap risiko global. Selanjutnya saya akan menjelaskan Credit Analysis Part 1 Liquidity Evaluation, yaitu menentukan perusahaan yang memiliki likuiditas lebih kuat dengan menggunakan current ratio dan quick ratio. Yang pertama, current ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya. Dari kasus diperoleh informasi bahwa current ratio milik PT Indofood sebesar 1,45, sedangkan current ratio milik PT Mayora sebesar 1,38. PT Indofood memiliki current ratio yang lebih besar dibandingkan current ratio milik PT Mayora. Current ratio Indofood sebesar 1,45 menandakan bahwa PT Indofood memiliki cadangan sebesar 45% lebih banyak dari total kewajiban jangka pendeknya dan memberikan ruang manuver yang cukup jika terjadi gangguan arus kas perusahaan. Rasio ini mengindikasikan PT Indofood memiliki stabilitas keuangan jangka pendek. Sedangkan untuk PT Mayora yang memiliki current ratio sebesar 1,38 menandakan bahwa PT Mayora masih mampu untuk membayar seluruh kewajiban jangka pendeknya dengan cadangan likuiditas sebesar 38%. Meskipun angka ini sedikit rendah dibandingkan PT Indofood, rasio dari PT Mayora masih berada dalam ambang sehat. PT Mayora aman secara likuiditas jangka pendek, tetapi memiliki margin bantalan yang lebih tipis dibandingkan PT Indofood, yang membuat PT Mayora lebih sensitif terhadap gangguan operasional. Selanjutnya adalah quick ratio, yaitu rasio yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan perusahaan dalam membayar utang jangka pendeknya tanpa mengandalkan persediaan, karena persediaan dianggap tidak cukup liquid. Berdasarkan kasus, diperoleh informasi bahwa quick ratio PT Indofood sebesar 0,85, sedangkan quick ratio untuk PT Mayora sebesar 0,78. PT Indofood memiliki quick ratio yang lebih besar dibandingkan quick ratio PT Mayora. Quick ratio PT Indofood sebesar 0,85 menunjukkan likuiditas jangka pendek yang cukup baik, karena hampir seluruh utang jangka pendek dapat dibayar tanpa menjual persediaan. Namun, karena angka dari quick ratio PT Indofood masih di bawah angka 1, maka PT Indofood tetap perlu mengandalkan sebagian persediaan jika terdapat piutang yang belum tertagih. Sedangkan, untuk PT Mayora, yang memiliki quick ratio sebesar 0,78 menunjukkan bahwa aset paling liquid perusahaan hanya cukup untuk menutupi 78% dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Rasio ini tergolong cukup wajar untuk perusahaan manufaktur yang memang biasanya menyimpan banyak persediaan sebagai bagian dari operasionalnya. Meski wajar untuk perusahaan manufaktur, rasio dari PT Mayora ini lebih rendah dari PT Indofood, sehingga PT Mayora lebih bergantung pada penjualan persediaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam krisis permintaan, hal ini dapat meningkatkan risiko likuiditas dan juga potensi gagal bayar. Karena dalam situasi krisis permintaan, maka persediaan menumpuk di gudang karena barang tidak cepat terjual yang dapat mengakibatkan aset lancar yang dapat diuangkan menjadi terbatas. Kemudian kesimpulannya, perusahaan yang memiliki likuiditas lebih kuat adalah PT Indofood. Karena PT Indofood memiliki posisi likuiditas yang lebih kuat dan lebih aman dibandingkan PT Mayora, baik dari sudut pandang likuiditas maupun dari stabilitas keuangan jangka pendek. PT Indofood memiliki rasio yang lebih tinggi dalam current ratio dan quick ratio. Hal ini menunjukkan bahwa Indofood memiliki cadangan aset lancar lebih besar untuk menutupi kewajiban jangka pendeknya, kemampuan membayar utang jangka pendek tanpa terlalu bergantung pada penjualan persediaan, dan risiko likuiditas yang lebih rendah, terutama dalam situasi mendesak atau tekanan pasar. Key topics covered pada nomor 3 ini yaitu terkait evaluasi likuiditas, yaitu proses menganalisis kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait dengan credit analysis, yaitu capital structure and solvency assessment. Untuk key topiknya, itu membahas terkait dengan analisis struktur modal dan solvabilitas yang bertujuan untuk menilai bagaimana komposisi pembiayaan antara utang dan ekuitas mempengaruhi kemampuan jangka panjang perusahaan untuk membayar kewajibannya. Terlihat pada tabel perbandingan debt to equity ratio antara PT Indofood dan PT Mayora.
di mana PT Indofood sebesar 1,60 dan PT Mayora sebesar 1,57. Secara umum, kedua perusahaan itu berada pada tingkat leverage yang tinggi, namun masih dalam batas yang wajar untuk industri manufaktur makanan dan minuman yang umumnya memang mengandalkan kombinasi antara utang dan ekuitas dalam pembiayaannya. Namun demikian, secara relatif, PT Indofood menunjukkan ketergantungan terhadap utang yang sedikit lebih tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa PT Indofood itu menanggung beban bunga dan kewajiban pembayaran yang lebih besar dibandingkan PT Mayora, yang pada akhirnya dapat memperbesar risiko solvabilitas apabila terjadi penurunan pendapatan, fluktuasi biaya bahan baku, dan tekanan ekonomi eksternal. Dalam kondisi tersebut, perusahaan yang memiliki leverage lebih tinggi akan lebih rentan terhadap risiko keuangan jangka panjang, terutama apabila tidak diimbangi dengan manajemen kas yang ketat atau pertumbuhan laba yang stabil. Akan tetapi, kita ketahui bahwa kedua perusahaan ini tetap berada pada kisaran rasio debt to equity yang masih relatif wajar untuk industri manufaktur makanan dan minuman. Mayora itu mungkin lebih berhati-hati dalam menggunakan pembiayaan utang yang bisa menjadi nilai tambah dalam hal stabilitas keuangan jangka panjang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis market to book ratio. Dalam dunia investasi dan analisis keuangan, penting bagi investor dan analisis untuk memahami bagaimana nilai sebuah perusahaan terbentuk dan dinilai oleh pasar. Salah satu cara yang digunakan untuk mengevaluasi nilai perusahaan ada melalui equity analysis, yaitu proses evaluasi terhadap laporan keuangan dan indikator kinerja utama perusahaan. Dan juga market valuation, mengukur bagaimana pasar menilai suatu perusahaan. Salah satu contoh metodenya yaitu market to book ratio. Market to book ratio atau nilai pasar terhadap nilai buku. Rasio yang diberikan gambaran mengenai seberapa besar pasar menghargai nilai perusahaan dibandingkan dengan nilai buku atau akuntansi yang tercatat dalam laporan keuangan. Untuk analisisnya sendiri, yaitu untuk menghitung dan membandingkan rasio market to book kedua perusahaan, serta menjelaskan mengapa pasar memberikan valuasi lebih tinggi terhadap Mayora dibandingkan dengan Indofood. Bisa dilihat untuk perhitungan market to book ratio, Indofood dihargai dengan 1,9 oleh pasar, sementara Mayora dihargai dengan 2,0. Artinya, pasar menilai Mayora lebih sedikit tinggi di unit ekuitas dibandingkan dengan Indofood. Ini menjadi sinyal bahwa investor memiliki persepsi bahwa Mayora memiliki prospek yang lebih efisien dalam menghasilkan keuntungan dan mampu menciptakan nilai tambah dari modal yang dimiliki. Tak hanya itu, ada beberapa faktor utama yang dapat menjelaskan mengapa investor memberikan valuasi yang lebih tinggi terhadap Mayora dibandingkan dengan Indofood. Yang pertama itu ada kinerja profitabilitas yang lebih tinggi, yang kedua itu pertumbuhan pendapatan yang lebih cepat, yang ketiga itu model bisnis yang lebih fokus dan berada di global, yang keempat itu efisiensi operasional dan pengelolaan biaya, dan yang terakhir itu kepercayaan pasar dan reputasi manajemen. Baik, selanjutnya saya akan membahas langkah strategis apa sih yang harus diambil oleh PT Indofood dan PT Mayora untuk meningkatkan stabilitas keuangan. Nah, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan menjelaskan key topics covered dari risk management dan financial stability. Nah, risk management ini adalah proses mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu operasional dan keuangan perusahaan. Nah, sementara financial stability itu adalah kemampuan perusahaan untuk menjaga kondisi keuangan yang sehat, seperti likuiditas, solvabilitas, dan arus kas yang kuat. Dalam kasus ini, PT Indofood dan PT Mayora ini sama-sama memiliki rasio utang yang tinggi, yaitu debt to equity-nya lebih dari 1,5. Sehingga sangat perlu menjaga arus kas dan mengelola risiko seperti fluktuasi harga bahan baku dan juga nilai tukar. Nah, selanjutnya ini ada langkah strategis yang harus dilakukan oleh PT Indofood dan PT Mayora. Yang pertama, kami melihat dari struktur modal. Untuk PT Indofood ini perlu mengurangi utang dan perkuat ekuitas. Nah, untuk PT Mayora ini perlu menjaga keseimbangan dan kurangi utang berbunga tinggi. Selanjutnya ada dari aspek keuangan likuiditas. Untuk PT Indofood ini perlu menambah cadangan kas dan efisiensi modal kerja. Sementara untuk PT Mayora ini perlu meningkatkan quick ratio dan percepat piutang. Selanjutnya ada dari aspek keuangan manajemen resiko. Itu PT Indofood perlu
meningkatkan hedging dan kontrak harga jangka panjang, sementara PT Mayora perlu memperkuat ketahanan kas dan kontrol biaya operasional. Nah, dari aspek keuangan profitabilitas, itu PT Indofood perlu meningkatkan efisiensi operasional, sementara PT Mayora itu perlu mempertahankan ROA dan ROE yang unggul. Sementara jika dilihat dari aspek keuangan ekspansi pasar, PT Indofood ini perlu mendiversifikasi ekspor dan produk lokal. Sementara PT Mayora perlu memperluas ekspansi global dengan inovasi. Selanjutnya, itu ada kesimpulan. PT Mayora unggul dalam profitabilitas dan pertumbuhan dengan ROA, ROE, dan proyeksi pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan PT Indofood. Namun, PT Indofood lebih kuat dari sisi likuiditas yang lebih stabil dalam jangka pendek. Meskipun rasio utang serupa, Indofood lebih konservatif, sedangkan Mayora lebih cocok bagi investor yang mencari pertumbuhan jangka panjang melalui ekspansi global dan efisiensi operasional. Baik, sekian saja dari kelompok kami mengenai presentasi hasil diskusi Project 2. Bila kelompok kami ada kesalahan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.